Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok satu mata kuliah Pancasila akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Berikut adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Pancasila berperan sebagai dasar negara, ideologi negara, sekaligus dasar negara Republik Indonesia. Kedudukannya sangat penting menjadi fondasi dalam mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan pemerintah, serta hubungan antar warga negara dengan negara. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga memberi sumber nilai dan orientasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus menjadi pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan. Kelima sila tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan sehingga satu kesatuan yang utuh. Dalam praktiknya, Pancasila berfungsi sebagai panduan untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, adil, dan sejahtera. Selain itu, Pancasila juga menjadi benteng ideologis bangsa dalam menjaga persatuan serta menghadapi tantangan global tanpa menghilangkan jati diri bangsa Indonesia. Konsep negara ahli. Konsep negara menurut para ahli. Seperti kita tahu, konsep negara itu adalah sebuah wilayah yang memiliki rakyat dan juga pemerintahan. Nah, namun di sini menurut beberapa ahli, yaitu tiga ahli, yang pertama Aristoteles yang mengatakan negara adalah persatuan keluarga dan desa guna memperoleh kehidupan yang terbaik. Nah, yang kedua adalah Jean Bodin, yang dimana negara adalah persekutuan keluarga-keluarga yang dipimpin oleh kekuasaan yang berdaulat. Yang ketiga ada Hugo de Groot, yang dimana negara merupakan persekutuan sempurna orang-orang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Lanjut, kita langsung ke unsur konstitusi negara. Nah, di dalam suatu negara, kita harus memiliki wilayah yang notabene itu adalah daerah tertentu yang ada bisa kita bilang berupa daratan maupun lautan. Yang kedua adalah rakyat, di mana masyarakat inilah yang memenuhi wilayah tersebut. Dan yang ketiga, setelah rakyat, kita membutuhkan pemerintahan, di mana untuk mengatur sistem-sistem bagaimana hukum-hukum yang ada di wilayah tersebut. Nah, ketiga unsur tersebutlah lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Nah, namun ada juga nih selain konstitutif, ada juga unsur deklaratif. Dalam hal ini unsur pengakuan dari negara lain. Oke, baik, di sini saya lanjut materinya yaitu konsep tujuan negara. Nah, apa itu konsep tujuan negara? Konsep tujuan negara di sini memiliki arti yaitu arah, cita-cita dan sasaran utama yang ingin dicapai oleh suatu negara setelah negara tersebut terbentuk. Nah, tujuan ini menjadi dasar penyelenggaraan negara yang dimana ini dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah dan sebagai orientasi bagi rakyat. Nah, di sini ada beberapa pemikiran tentang tujuan negara yang kami cantumkan. Yang pertama yaitu menurut pemikiran dari Sun Yang, yang dimana dia mengatakan di sini tujuan negara adalah memperkuat kekuasaan melalui militer. Nah, kemudian di sini ada menurut para ahli yang kedua yaitu Niccolo Machiavelli, yang dimana dia mengatakan bahwa negara harus mempertahankan kekuatan dan kekuasaan raja. Nah, yang ketiga yaitu Friedrich Nietzsche, di mana dia mengatakan bahwa negara berfungsi untuk menciptakan manusia yang unggul atau Ubermensch. Nah, di sini secara universal, tujuan negara adalah menjamin kehidupan yang tertib, adil, aman, dan sejahtera bagi rakyatnya. Dan kemudian ada juga sebagai konteks secara nasional, yang dimana tujuan negara adalah terikat pada cita-cita proklamasi dan nilai Pancasilanya, yang menggabungkan aspek perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan, dan perdamaian dunia. Eh, Tujuan negara Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini untuk artinya negara hadir untuk menjaga kedaulatan kesatuan serta memberikan rasa aman bagi seluruh rakyatnya. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Negara bertanggung jawab meningkatkan taraf hidup masyarakat bagi di bidang ekonomi, kesehatan maupun sosial. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan menjadi hak setiap warga negara agar bisa berkembang, berilmu, dan berdaya saing. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan keadilan di dunia internasional.
Baru ada lalu ada di bagian konsep dan konsep dan urgensi dasar negara Indonesia. Nah, ini yang hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia nomor 12 tahun 2011. Baru ada urgensinya dan dasar negara Indonesia ini adalah untuk landasan dalam membentuk dan menyelenggarakan negara serta sumber dari segala sumber hukum negara. Menurut Hans Halsen, dasar negara disebut norma atau norma dasar yang sifatnya tidak berubah. Pancasila sebagai dasar negara bersifat permanen, sedangkan peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan zaman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, dari sini nanti diurutkan itu dari mulai peraturan perundang-undangan tertinggi hingga peraturan perundang-undangan terendah. Nah, yang pertama itu ada peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kemudian di bawahnya ada ketetapan MPR, ada undang-undang atau peraturan pemerintah PP pengganti undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, baru ada peraturan presiden, diikuti dengan peraturan daerah provinsi dan juga diikuti dengan peraturan daerah kabupaten ataupun kota. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kita akan menggali tentang sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama itu ada sumber yuridis. Di sini dikatakan pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah Pancasila di mana sebagai dasar negara. Berarti dia di sini menegaskan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara dari Republik Indonesia. Kemudian sumber yuridis dari ketetapan MPR nomor eh, XB 1111 MPR tahun 1998 yang menegaskan dikatakan di situ bahwa dikatakan bahwa penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di mana dikatakan Pancasila itu sebagai suatu sumber hukum negara. Berarti dasar dari semua sumber hukum yang ada di Indonesia itu seperti yang sebelumnya tadi undang-undang, ketetapan MPR itu semuanya berasal dari Pancasila dasarnya. Kemudian ada sumber historis. Dari sumber historis kita akan membahas bagaimana Pancasila ini akhirnya lahir sebagai dasar negara, yaitu dimulai pada 1 Juni 1945, di mana Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI yang pertama pada saat itu. Tidak hanya Soekarno, diikuti oleh rekan-rekannya juga, namun gagasan Soekarno lah yang diambil sebagai dasar dari pembuatan yang namanya Pancasila sebagai dasar negara kita. Kemudian dilanjut dengan pada tanggal 22 Juni 1945 di mana di situ eh, terciptanya suatu piagam Jakarta atau piagam ya Jakarta Charter. Nah, yang di mana dia dicantumkan di situ rumusan awal dari Pancasila dan diikuti terakhir kalinya nanti pada tanggal 18 Agustus 1945 di mana Pancasila itu resmi ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana pada saat ini pada tanggal ini juga bertepatan dalam sidang PPKI yang pertama dan disinilah diresmikannya Pancasila di mana Pancasila resmi ditetapkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nah, selanjutnya saya akan membahas sumber sosiologis. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama itu nilai ketuhanan. Jadi nilai ketuhanan ini yaitu fondasi etika dan spiritualitas dalam kehidupan bernegara. Baru yang kedua nilai kemanusiaan. Di sini kita menjunjung hak asasi manusia dan persaudaraan dunia. Yang ketiga nilai persatuan. Di sini kita memadukan keberagaman bangsa dalam semangat kebangsaan. Nilai keempat nilai kerakyatan, mengutamakan musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Dan nilai kelima yaitu keadilan sosial, keseimbangan antara hak individu dan kesejahteraan sosial. Nah, jadi intinya Pancasila itu sebagai sumber sosiologis, gunanya itu untuk mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya keempat, sumber politis. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat. Pancasila sebagai dasar demokrasi konstitusional
menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan politik. Lalu terdapat prinsip clean government dan good governance untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, jadi eh, untuk prinsip-prinsip ini pada pasal 1 ayat 2 tahun 1945 itu untuk menegaskan bahwa kedaulatan eh, itu berada di tangan rakyat. Lalu untuk poin yang kedua itu Pancasila sebagai dasar demokrasi konstitusional, yaitu menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan politik. Lalu untuk prinsip clean government dan governance ini yaitu untuk mengarahkan agar pemerintah itu berjalan secara bersih, jujur, transparan. Jadi supaya dapat nanti terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Jadi Pancasila ini bukan sekedar sebagai ideologi saja, melainkan sebagai landasan praktik politik dan pemerintahan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya itu Pancasila itu sebagai dasar negara menjadi pedoman dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Pancasila memiliki aspek yuridis, historis, sosiologis, dan politis yang menjadikannya sebagai dasar yang kuat bagi Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara, terutama generasi muda, harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Terima kasih.